Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Pak Toto, yakni di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait iman kepada qada dan qadar, yakni tentang hikmah dan contoh sikap dari iman kepada qada dan qadar. Setelah kita mempelajari terkait makna dari qada dan qadar ini, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi teman-teman, yakni terkait hikmahnya dan juga contoh sikapnya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait hikmahnya dulu ini, ya, di mana nanti akan ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari iman kepada qada dan qadar ini. Hikmah yang pertama, yakni diharapkan dapat meningkatkan rasa keimanan kita terhadap takdir Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan meningkatkan rasa keimanan terhadap takdir Allah ini ialah dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar ini merupakan salah satu bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Jadi, jika seseorang merasa sudah beriman kepada rukun iman yang lainnya, namun belum beriman terhadap qada dan qadar, maka belum dapat dikatakan bahwa imannya itu sempurna. Lalu, hikmah yang kedua yang diharapkan yang dapat kita miliki dari iman kepada qada dan qadar ini, yakni kita diharapkan selalu bisa berbaik sangka terhadap setiap ketetapan Allah. Kenapa? Karena pada sejatinya setiap ketentuan yang Allah berikan terhadap setiap makhluknya, begitu juga kita sebagai manusia, itu adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun terkadang kita merasa itu suatu yang kurang baik, namun pada dasarnya itulah yang menurut Allah terbaik bagi setiap makhluknya. Jadi sudah sepantasnya kita selalu berbaik sangka terhadap setiap ketetapan Allah. Begitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, setelah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, diharapkan dapat membangkitkan semangat diri kita untuk terus berusaha jika menginginkan sesuatu. Karena kita tidak dibenarkan bila kita sudah percaya kepada qada dan qadar, akhirnya yaudah kita pasrah, kita menerima takdir saja. Nah, hal itu atau sikap itu juga tidak dibenarkan. Jadi, harapannya setelah kita mempelajari iman terhadap qada dan qadar ini, wujudnya yakni kita harus semakin giat untuk berusaha dan berikhtiar. Kemudian, untuk hikmah yang terakhir yang dapat kita ambil dari iman kepada qada dan qadar ini ialah semoga dapat menghindarkan kita dari sifat sombong, teman-teman. Na'udzubillah. Ya, karena apa? Sombong ini termasuk salah satu dosa yang besar, di mana sekecil apapun kesombongan yang ada pada hati kita, itu akan menjadi penghambat bagi kita untuk masuk ke surganya Allah. Jadi harapannya teman-teman tidak ada lagi memiliki rasa sombong, tidak ada lagi rasa takabur, ya, tidak ada merasa kalau teman-teman lebih baik daripada orang yang lain begitu. Karena setiap apapun yang terjadi pada diri kita, sejatinya itu adalah ketetapan Allah, itu adalah pemberian Allah yang suatu saat nanti akan tetap dimintai pertanggungjawabannya atas kita sebagai pengemban amanah selama hidup di dunia. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman 4 hikmah yang dapat kita petik dari iman kepada qada dan qadar. Selain itu, selain kita membahas terkait hikmah yang dapat kita petik, ya teman-teman ya, sekarang saatnya kita mengetahui nih kira-kira contoh sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan bahwa kita beriman kepada qada dan qadar itu seperti apa. Nah, maka dari itu berikut Pak Toto jelaskan beberapa contoh sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa itu sebagai indikasi atau cerminan diri kita jika kita memang meyakini atau percaya dengan qada dan qadar itu sendiri. Untuk contoh sikap yang pertama, sederhana saja teman-teman, yakni kita bisa terapkan itu dengan kita tidak mempercayai terhadap suatu ramalan bintang ataupun zodiak. Dan mungkin ada ramalan-ramalan yang lainnya teman-teman ya, ada yang dari kartu ataupun yang lainnya. Nah, dengan kita tidak mempercayai ramalan-ramalan ini salah satu cerminan sikap kita bahwa kita beriman kepada qada dan qadar itu sendiri. Selain itu,
mempercayai ramalan itu juga merupakan perbuatan syirik, teman-teman. Perbuatan syirik ini adalah salah satu perbuatan dosa besar, di mana dosanya tidak diampuni jika semasa hidupnya atau sebelum maut menjemput si hamba ini belum bertaubat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu contoh sikap yang berikutnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan bahwa kita mengimani terhadap qada dan qadar ini, yaitu teman-teman, sederhana saja dengan kita tidak mengeluh terhadap hujan. Jadi ini biasanya teman-teman masih ada nih, ibaratnya teman-teman mau pergi keluar, mau main bareng teman-teman, tiba-tiba hujan turun gitu. Nah, secara tidak sadar dengan teman-teman menggerutu, ya hujan lagi, aduh malah hujan turun gitu ya. Nah, dengan ada sedikit menggerutu seperti itu, biarpun tidak terucap, itu merupakan salah satu keluhan kita terhadap hujan, teman-teman. Nah, untubillah ya, karena hujan itu merupakan salah satu nikmat yang Allah turunkan. Jadi tidak sepatutnya kita mengeluh terhadap hujan. Nah, ini salah satu contoh sikap yang diharapkan dapat timbul pada diri kita setelah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar ini. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk contoh sikap yang berikutnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana cerminan kita bahwa kita mengimani terhadap qada dan qadar, yaitu dengan kita semakin giat memurojaah hafalan di rumah agar tidak lupa ya teman-teman ya. Ini berlaku untuk yang mungkin merasa sudah hafal dan teman-teman yang merasa sulit hafal. Nah, ini biasanya masih ditemui nih teman-teman yang merasa sudah hafal, merasa puas dengan hafalannya, jadi nggak dimurojaah lagi. Pak, sudah hafal kok. Nah, ini nggak baik ya teman-teman ya. Kemudian atau mungkin bahkan ada yang kesulitan, ada yang, Pak, saya menghafal berulang kali sulit gitu. Nah, bagi teman-teman yang sulit menghafal atau bagi teman-teman yang sudah hafal, diharapkan tetap terus memurojaah. Ya, harapannya dengan teman-teman terus memurojaah, bisa terus, bagi yang sudah hafal bisa terus menjaga hafalannya, bagi yang belum hafal bisa terus menambah hafalannya. Minimal dengan teman-teman memurojaah hafalan di rumah, insya Allah akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan diamalkan teman-teman ya, terus dimurojaah lagi di rumah hafalannya. Lalu untuk contoh sikap yang terakhir nih teman-teman dari iman kepada qada dan qadar ini ialah diharapkan nih misalnya teman-teman mengikuti pembelajaran dengan tertib meskipun teman-teman sudah memahami materinya. Nah, ini biasanya teman-teman nih Bapak masih suka temukan teman-teman ngerasa, Pak sudah paham nih Pak, atau mungkin teman-teman ngerasa sudah paham tapi teman di kelasnya ada yang belum paham, udah dijelasin masih belum paham, udah dijelasin belum paham gitu ya. Akhirnya teman-teman menggerutu, ya dia lagi, ya nunggu lagi, ya ngitung lagi, begitu ya. Atau mungkin banyak kata-kata teman-teman yang masih Bapak dengar gitu ya, yang merupakan wujud dari keluhan teman-teman dengan teman di kelasnya yang sulit paham. Jadi teman-teman nggak boleh seperti itu. Jadi biarpun teman-teman sudah merasa paham, teman-teman diharapkan tetap terus menghargai teman-teman yang lainnya juga, menghargai penjelasan Bapak Ibu guru, tidak merasa lebih bisa begitu ya. Tetap didengarkan dengan baik, ikuti pembelajarannya dengan tertib. Insya Allah ilmu yang teman-teman pahami itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi pembahasan kita hari ini teman-teman terkait hikmah dan juga contoh sikap dari perwujudan iman kita kepada qada dan qadar. Harapannya hikmah yang sudah kita pelajari, contoh sikap yang sudah kita ketahui dapat kita sama-sama kita terapkan, dapat sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan Pak Toto dengan baik. Jazakumullah khair. Pak Toto akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.